Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita semuanya mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu ada buat kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah walaupun kami masih ibadah online. Tapi kami percaya berkat-berkat-Mu akan Engkau curahkan pada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk kami bisa belajar akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya benih yang akan kami taburkan akan tumbuh di dalam tanah yang subur, sehingga setiap anak-anak kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Nah, pagi ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini tentang siapa yang dilayani. Nah, siapa yang dilayani? Wow, semuanya pasti pengennya dilayani, ya kan? Misalnya kamu minum, tiba-tiba sudah sediaan teh manis, kopi, semuanya pengen dilayani,
Ya, apa iya? Pasti iya. Nah, sekarang siapa yang mau melayani? Ya semuanya harus mau juga melayani. Entah mau melayani teman, orang tua, kakak adik, semuanya harus belajar untuk melayani kepada semua orang, ya. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini di Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Kamu pasti sudah tahu semua ceritanya tentang percakapan dengan perempuan Samaria, ya kan? Semuanya pasti sudah hafal cerita ini. Tapi kita mau belajar pada pagi hari ini, ya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Nanti kalian baca. Kak Yeni tidak semuanya baca, tapi nanti kalian baca ya. Nah, kita langsung baca. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kalian tahu kalau mau ke Yudea, dari Yudea ke Galilea harusnya nggak usah melalui Samaria, tapi Tuhan Yesus mau melewati Samaria. Nah, secara geografis kalau lewat Samaria, Tuhan Yesus akan berjalan lebih jauh sekali, dan jalannya itu berkelok-kelok, ditempuhnya panjang, jalannya susah, tapi Tuhan Yesus mau lewat Samaria. Pasti Tuhan Yesus punya misi. Apa misi Tuhan Yesus? Kita lanjutin bacanya ya. Nah, nanti setelah kamu baca-baca lagi, Tuhan Yesus waktu di perjalanan dia merasa lelah, karena perjalanan itu sangat-sangat jauh. Dia merasa lelah dan dia capek banget. Akhirnya dia menemukan sumur. Dia sampai di Sikar, dia menemukan sumur. Di situ Tuhan Yesus beristirahat, kira-kira jam 12 siang. Dikatakan di Alkitab itu kira-kira jam 12 siang. Nah, pada waktu Tuhan Yesus istirahat di situ, dia bertemu dengan orang Samaria. Ada seorang ibu-ibu yang mau ngambil air di situ. Nah, pada zaman dulu kalau ngambil air nggak seperti sekarang. Kalau sekarang tinggal puter keluar airnya. Kalau zaman dahulu nggak, harus ditimba. Orang-orang harus punya timba untuk ngambil air. Kadang dalam itu talinya itu harus panjang. Nah, kalau ngambil air, mereka itu biasanya pagi atau petang hari. Tapi ibu dari Samaria ini kenapa ngambilnya siang hari? Pasti ada sesuatu. Kita lihat ya dia. Nah, ternyata pada waktu ibu-ibu tadi, ibu Samaria tadi bukan ibu-ibu ya, tapi ibu seorang aja. Tapi ibu Samaria tadi ketemu sama Tuhan Yesus bilang, berikan aku air. Ibunya bilang, masa kan kamu orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Gak bisa. Orang Samaria sama orang Yahudi itu bermusuhan. Mereka ngomong aja enggak. Mereka kalau ketemu bilang najis gitu. Mereka nggak rukun, mereka saling berdebat, berantem, itulah mereka. Nah, Tuhan Yesus lewat Samaria ternyata punya misi. Begitu dia ketemu sama ibu Samaria tadi, dia minta minum, dia bilang gitu ibunya. Tuhan Yesus bilang, kita mau baca ya, Tuhan, apa perkataan Tuhan Yesus setelah ketemu sama ibu Samaria tadi. Nah, 9 dulu ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu?
Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, perempuan Samaria tadi, ibu Samaria tadi kaget, loh, kok dia bisa berkata gitu? Dia punya air dan kalau aku minta minum kepada orang ini, aku tidak akan haus lagi. Ini kepengen banget minta air itu. Karena apa? Ibu ini ternyata mempunyai masa lalu yang kurang bagus. Dia pernah memiliki 5 suami. Dan dia sekarang hidup dengan suami yang berbeda. Tuhan Yesus tahu itu. Semuanya Tuhan tahu. Semuanya Tuhan tahu siapa ibu ini. Tapi ibu ini gak kenal siapa yang berbicara kepada dia. Nah, ibu ini karena datang ke sumur itu siang hari, karena apa? Kalau petang hari dan pagi hari ini dia ketemu banyak orang. Kalau ketemu banyak orang, dia selalu dilecehkan, dia selalu diejek. Begitu dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia butuh pemulihan, dia butuh berbelas kasihan. Makanya dia pengen biar dia tidak ke sumur itu lagi, biar dia tidak ngambil air lagi, biar ia tidak bolak-balik ke sumur itu. Karena kalau ke sumur itu, kalau ketemu sama orang, dia selalu dilecehkan, dia tidak dianggap. Nah, itu dia. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapa kita. Ibu ini orang berdosa, Tuhan Yesus tetap mau melayani, mau. Itulah tujuan Tuhan Yesus lewat Samaria. Dia mau memulihkan ibu Samaria tadi. Dia mau ibunya ini menjadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus mau melayani. Dia berdosa, dilayani Tuhan. Ibu ini mau. Dia mau mengalami pemulihan daripada Tuhan Yesus. Dia ingin kasih itu ada. Waktu itu dia gak mau. Waktu itu dia masa lalunya jelek. Tapi begitu ketemu sama Tuhan Yesus, akhirnya dia berubah. Akhirnya dia mau percaya sama Tuhan Yesus. Karena ibu Samaria, waduh, orang ini berbeda. Dia mau bercakap-cakap dengan aku. Dia mau memberikan sesuatu, yaitu air hidup. Kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, dia akan mempunyai hidup yang kekal. Ya. Dia tahu, nah, dia kalau percaya sama Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Akhirnya dia mau. Kaget, orang lain aja nggak pernah ngobrol sama saya. Orang lain aja kalau ketemu saya menghindar karena saya orang dosa. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Dia mau melayani orang yang berdosa. Dia tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Nah, Tuhan Yesus tahu keadaan kalian, tahu semuanya. Mungkin kalian pernah nyontek, mungkin kalian pernah mencuri, mungkin kalian berani sama orang tua. Tuhan Yesus tahu semua hati kamu yang paling dalam. Tuhan Yesus mau mengampuni, mau. Ayo kita mengalami, biar kita berdoa, kita mau mengalami pemulihan sama Tuhan. Ya, nggak usah lagi sekarang nyontek-nyontek lagi. Nggak usah kamu berkata yang tidak bagus. Semua binatang keluar dari mulutmu, no. Ya, biar kita ada pemulihan. Kalau kita bertemu sama Tuhan Yesus secara pribadi, ada pemulihan. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Kamu dari yang kaya, yang miskin, yang nggak punya, kulit kamu putih, kulit kamu hitam, rambutnya keriting, rambutnya lurus, Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Nah, kamu kalau bergaul dengan teman-teman kamu di kelas, jangan pernah membeda-bedakan. Ya, siapa temanmu, dari kaya, miskin, pendek, tinggi, keriting, lurus, jangan
jangan pernah membeda-bedakan. Carilah teman yang banyak, ya, bergaulah dengan banyak orang, biar kamu bisa memulihkan orang-orang lain. Biar mereka yang belum percaya sama Tuhan Yesus tahu, orang ini baik banget, orang ini kok aneh ya, berbeda dengan yang lain. Dia akan tahu, dia punya Tuhan Yesus. Ya, ayo kita jangan sampai membeda-bedakan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, kita harus belajar untuk melayani kepada siapapun. Ya, harus mau melayani kepada siapapun. Di rumah, di kantor, di sekolah, di lingkungan, kita harus melayani. Ya, adik kamu butuh sesuatu, kamu tolong. Itu belajar melayani. Ya, amin. Firman Tuhan cukup sekian. Kita harus benar-benar belajar untuk melayani kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun juga. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Siapapun kita, Tuhan, kami mau, Tuhan, Engkau pulihkan keadaan kami, Tuhan. Kalau kami sakit, kalau kami pernah menyontek, kalau kami pernah berkata bohong, kami mau, Tuhan, tidak mau itu semua terjadi lagi, Tuhan. Kami mau Engkau pulihkan, Tuhan. Kami mau, Tuhan, tidak membeda-bedakan teman-teman kami, saudara-saudara kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, untuk belajar melayani kepada siapapun itu, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, agar kami mampu, Tuhan, untuk bisa mau belajar melayani seperti kami menuruti akan teladan-Mu. Teladan-Mu yang tidak membeda-bedakan kepada siapapun, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kau berkati setiap anak-anak kami, berkati sekolahnya, berkati kesehatannya, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, halaukan dan jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit apapun. Kau berkati orang tuanya. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus